Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi teman-teman kelas 10 MIPA 5 yang saya banggakan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pembelajaran kali ini akan dilakukan melalui video ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa juga teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ikatan kimia. Ikatan kimia itu sebenarnya sudah kita bahas, dibahas oleh kalian, dipelajari bersama Ibu Windarti. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan bahas lagi agar teman-teman bisa lebih paham. Nah, untuk ikatan kimia sendiri sebenarnya ada 3. Yang pertama, ikatan ion, kemudian ada ikatan kovalen, kemudian ada ikatan logat. Oke. Kita mulai ya. Ikatan kimia. Nah, kemarin kita juga sudah belajar terkait interaksi antar molekul. Nah, sebelumnya itu juga ada materi tentang ikatan kimia yang akan kita pelajari lebih lagi pada pertemuan kali ini. Sebagai awalannya, nah di sini ada gambar batu. Jadi batu itu tersusun dari butiran pasir yang sangat lembut, di mana pasir sendiri juga tersusun dari gabungan partikel silikon dioksida. Nah, silikon dioksida itu rumusnya SiO2. Kita lihat ini untuk reaksi atau proses perikatannya Si dengan 2O menghasilkan SiO2. Selanjutnya nih, ada juga garam. Garam itu kemarin sudah pernah saya tanyakan ya untuk rumus kimianya yaitu NaCl. Gabungan antara Na dan juga Cl. Nah, pada materi interaksi antar molekul, untuk yang senyawa atau molekul NaCl itu akan saling bergabung membentuk garam. Tapi di ikatan kimia ini kita mempelajari tentang ikatan antara unsur Na dan juga Cl. Gitu. Seperti juga yang SiO2 berarti kita belajar tentang gimana sih Si berikatan dengan O2. Seperti itu. Oke, yang pertama dalam pembentukan ikatan kimia itu kita juga harus mempelajari terkait kestabilan unsur. Dalam kestabilan unsur kita kenal 2 kaidah atau 2 teori. Yang pertama itu ada kaidah duplet. Kemudian ada juga kaidah oktet. Untuk kaidah duplet itu untuk yang elektron valensinya itu nanti 2 atau duplet. Kemudian untuk yang oktet itu 8. Oke. Nah, ini ada terkait keadaan atau konfigurasi dari unsur-unsur gas mulia. Gas mulia itu golongan 8A. Jadi untuk golongan 8A itu disebut dengan gas mulia karena apa? Mereka itu sudah stabil. Di antaranya ada helium, elektron valensinya ini 2 atau juga bisa disebut dengan duplet. Kemudian ada neon, argon, krypton, xenon dan juga radon.
ini elektron valensinya 8, mengikuti kaidah oktet. Jadi untuk unsur-unsur nanti juga akan memiliki kecenderungan agar memiliki elektron valensi yang stabil seperti gas mulia. Itu. Nah, ini untuk gambar atau aturan dari konfigurasi menurut Aufbau ya. Oke, untuk yang pertama, jika golongan 1A sampai 3A akan stabil dengan cara melepas elektron. Jadi untuk mencapai kestabilan tadi, unsur-unsur itu memiliki dua peluang. Yang pertama melepas atau menangkap. Untuk golongan 1A hingga 3A itu dia akan cenderung melepas elektron. Nah, yang pertama, golongan 1A stabil dengan cara melepas satu elektron. Contohnya ada Na yang memiliki nomor atom 11. Ini untuk konfigurasinya ini menggunakan aturan bond. Kemudian agar stabil, Na ini akan melepas satu elektronnya ini. Elektron ini akan dilepas oleh Na. Sehingga menjadi Na+. Jadi kalau dia melepas, muatannya itu menjadi positif. Nah, ini ditambah satu elektron yang menggambarkan elektron yang lepas tadi. Kemudian begitu juga dengan golongan 2A. Dia akan stabil dengan cara melepas 2 elektron. Golongan 2A ini elektron valensinya itu 2. Elektron valensi 2 kalau berdasarkan aturan konfigurasi bond seperti ini elektron valensinya 2. Kemudian agar stabil Mg ini akan melepas 2 elektronnya menjadi Mg2+. Karena kan tadi ada 2 elektron yang dilepas ya. Jadi muatannya menjadi 2+. Nah, ini ditambah 2 elektron yang menunjukkan elektron yang lepas tadi berjumlah 2. Oke, nah untuk yang Na+ dan juga Mg2+ itu nanti disebut dengan ion. Ion itu juga ada 2, ada kation dan juga anion. Kation itu untuk ion positif dan anion untuk ion negatif. Jadi kalau Na+, kemudian Mg2+ itu disebut kation. Begitu juga dengan Al3+. Al ini termasuk golongan 3A. Dia akan melepas 3 elektronnya agar stabil. 3 elektronnya ini akan dilepas membentuk Al3+. Dan ditambah 3E yang menunjukkan 3 elektron yang lepas tadi. Oke. Kemudian untuk golongan 4A hingga 7A, dia akan stabil dengan cara menangkap elektron. Jadi kalau misal 1A hingga 3A, dia akan melepas. Kalau 4A hingga 7A, dia akan menangkap. Yang pertama, golongan 4A stabil dengan cara menangkap 4 elektron. Kemudian, golongan 5A akan stabil dengan cara menangkap 3 elektron. Untuk menentukan jumlah elektron yang ditangkap tadi didasarkan pada kaidah duplet atau oktet. Kalau semisal 4A hingga 7A, dia itu akan cenderung menangkap elektron agar terpenuhi kaidah oktet. Ingat, oktet itu ada, berarti elektron valensinya 8. Kalau semisal contohnya ini, golongan 5A. 5A contohnya unsur P atau fosfor. Dia elektron valensinya 5 ya, karena juga golongan 5A. Kalau 5A berarti elektron valensinya juga 5. Dia akan menangkap 3 elektron. Jadi P ini melambangkan unsurnya, unsur fosfor, ditambah 3 elektron. Menjadi P3-. Muatannya menjadi negatif. Karena apa? Karena dia menangkap 3 elektron. Elektron itu muatannya itu kan negatif ya.
Jadi kalau semisal dia menangkap 3 elektron, berarti muatannya itu menjadi negatif 3. Jadi kalau tadi yang golongan 1A hingga 3A, dia akan melepas ya, membentuk ion positif atau kation. Kalau semisal golongan 4A hingga 7A, dia akan menangkap elektron, menghasilkan ion negatif. Kalau ion negatif disebutnya anion, gitu. Oke, selanjutnya golongan ini contoh untuk golongan 6A. Dia akan menangkap 2 elektron. Kenapa kok 2? Kan dia udah punya elektron valensi 6 ya. Bisa dilihat dari golongannya, kalau golongan 6A, berarti dia elektron valensinya juga 6. Nah, karena dia udah punya 6 elektron, maka dia butuh 2 elektron lagi agar stabil. Maka untuk elektron yang ditangkap jumlahnya juga 2. Gitu. Kalau semisal golongan 7A, dia akan stabil dengan cara menangkap 1 elektron karena elektron valensinya udah 7. Jadi dia butuh 1 elektron lagi agar stabil. Contohnya ini ada unsur F atau fluorin. Dia akan menangkap 1 elektron menjadi F-. Seperti itu. Oke, ini untuk contoh-contohnya tadi. Ada unsur Na, kemudian ada unsur Al, kemudian ada unsur O. Tadi di yang sebelumnya itu menggunakan aturan konfigurasi menurut Born. Nah, kemudian ini kalau menggunakan aturan Aufbau. Sama, ini kan 11 Na. Untuk konfigurasinya, dilihat dari diagram tadi, ada 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s1. Ini untuk yang angka di atas ini melambangkan jumlah elektron di setiap kulitnya. Ini kan 2, ditambah 2. 4 ditambah 6 berarti 10. 10 ditambah 1, 11. Sesuai dengan nomor atomnya. Nah, untuk menentukan, misal kita nggak tahu ya golongannya itu golongan berapa. Untuk yang akhirnya S, di kulit S, dia langsung menunjukkan dia di golongan berapa. Jadi yang menunjukkan golongannya itu adalah ini. Jadi Na itu termasuk golongan 1A. Karena jumlah elektron terakhir itu adalah 1 di kulit S ini. Nah, diingat kalau 1A sampai 3A itu dia akan melepaskan. Yang dilepaskan berapa? 1 elektron. Jadi elektron di kulit S ini, 1 ini akan dilepaskan sehingga konfigurasinya menjadi seperti ini. Dan menghasilkan ion Na+. Gitu. Kemudian kita lihat lagi untuk contoh unsur O. O ini nomor atomnya 8, konfigurasi menurut aturan Aufbau yaitu 1s2, 2s2, dan 2p4. Golongannya berapa? Golongannya kita lihat di akhir ini adalah di kulit P. Berarti untuk menentukan golongannya kita dengan cara menambahkan elektron di kulit P ditambahkan elektron di kulit S yang sebelumnya. Berarti 2 ditambah 4 hasilnya 6. Elektron valensinya 6. Dan O ini termasuk golongan 6A. Jadi dia akan stabil dengan cara menyerap 2 elektron membentuk ion O2-. Sesuai dengan elektron yang diserap. Jumlahnya kan 2 ya yang diserap. Jadi ionnya menjadi O2-. Konfigurasinya menjadi seperti ini. Karena ditambahkan atau dia menyerap 2 elektron. Jadi di kulit P ini menjadi 6 untuk elektronnya karena bertambah 2. Oke, jadi unsur logam akan melepaskan elektron valensinya membentuk ion positif. Sedangkan untuk unsur non-logam akan menangkap elektron membentuk ion negatif. Nah, ini untuk contohnya Na+ dan juga Al3+ ini termasuk
unsur non-logam ya, Na dan Al-nya. Kemudian untuk O dan Cl itu termasuk unsur non-logam. Caranya gimana menentukan unsur logam dan non-logam? Nah, kita bisa lihat di SPU-nya. Biasanya di SPU itu akan diberi keterangan mana saja unsur yang logam dan unsur non-logam dengan menunjukkan warna yang berbeda. Nah, ini untuk perbedaannya tadi ya, ikatan kimia itu ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan yang selanjutnya itu ada ikatan logam. Nah, ini untuk pembeda untuk yang ikatan ion membentuk senyawa ion. Kemudian untuk ikatan kovalen juga membentuk senyawa kovalen. Bisa diingat-ingat kalau senyawa ion itu melibatkan perpindahan elektron atau serah terima elektron. Ini kuncinya. Senyawa ion itu serah terima elektron. Kalau senyawa kovalen, dia menerapkan penggunaan bersama pasangan elektron. Jadi untuk senyawa kovalen ini kan terdiri dari unsur non-logam dan non-logam. Jadi mereka itu sama-sama kekurangan elektron. Sehingga agar dapat terbentuk ikatan kimia, dia itu akan saling menggunakan pasangan elektron satu sama lain. Beda dengan senyawa ion. Kalau senyawa ion itu logam plus non-logam ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kovalen itu non-logam plus non-logam. Jadi kalau senyawa ion itu yang satu plus, yang satu min. Jadi dia akan saling serah terima elektron. Kalau senyawa kovalen atau yang ikatan kovalen, dia sama-sama minus, sama-sama kekurangan elektron, sehingga akan menggunakan bersama pasangan elektronnya tadi. Nah, unsur yang satu pada senyawa ion ini akan melepaskan elektron, membentuk ion positif, sedangkan unsur yang lainnya menangkap elektron yang dilepaskan unsur pasangannya. Ikatan yang terbentuk adalah ikatan ion. Kalau ikatan kovalen berarti dua unsur atau lebih ini akan menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama. Oke, ini tadi untuk pembedanya. Kalau ikatan ion itu serah terima elektron, kalau ikatan kovalen itu berbagi pasangan elektron. Kemudian kalau ikatan ion itu ada ion positif dan ion negatif. Kalau ikatan kovalen itu sama-sama kekurangan elektron. Kemudian kalau ikatan ion itu antara unsur logam dan non-logam. Kalau ikatan kovalen yaitu unsur non-logam dan non-logam. Oke, ini untuk contoh SPU ya. Jadi biasanya warnanya itu berbeda-beda. Kita lihat aja di keterangan di SPU atau sistem periodik unsur. Di sini kalau misal logam, dia digambarkan dengan ungu muda. Jadi yang berwarna ungu muda ini semuanya logam. Metaloid, nama lainnya semi logam. Kemudian kalau non logam, lambangnya atau warnanya kalau di sini merah muda. Jadi kalau misal Na berarti dia logam. Tadi Na kalau di garam dapur kan dengan Cl ya, dia akan berikatan dengan Cl. Cl itu termasuk non logam. Kalau logam dengan non logam berarti ion. Semisal antara non logam dan non logam, semisal O2 berarti non logam dengan non logam, dia disebut dengan ikatan kovalen. Oke, nah tadi sudah belajar tentang kestabilan. Kemudian kenal juga lambang Lewis atau struktur Lewis. Nah, lambang Lewis ini dinyatakan dengan menuliskan lambang atom, kemudian dikelilingi oleh sejumlah titik atau garis untuk menyatakan elektron valensinya, jumlahnya ya. Jadi semisal ini golongan 1A, elektron valensinya 1. Kalau semisal 2A, elektron valensinya juga 2. Begitu juga seterusnya. Nah, lambang Lewisnya seperti apa? Lambang Lewisnya ini semisal X ini adalah salah satu unsur golongan 1A, dilambangkan dengan titik ini bisa. Kalau semisal tidak titik juga bisa menggunakan X atau yang lain. Yang penting
yang ini sesuai dengan jumlah elektron valensinya. Contoh ini yang golongan 2A. 2A ini jumlah elektron valensinya 2, maka yang dikelilingnya itu, jumlah titiknya itu juga 2. 1, 2. Kalau misal 5A, 5A elektron valensinya 5 juga. Kalau elektron valensinya 5, maka elektron yang mengelilinginya juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Kalau misal golongan 8A, dia udah stabil ya, karena termasuk gas mulia tadi. Jadi, untuk elektron valensi yang mengelilingnya juga sudah stabil dan mengikuti kaidah oktat, yaitu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, ini untuk contoh-contoh dari lambang Lewis. Ini ada contoh, salah satunya ada Cl. Cl nomor atomnya 17, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Elektron valensinya ada 7. Ini dilihat dari 5 ditambah 2, hasilnya 7. Rumus Lewisnya, Cl kita tulis dulu untuk unsurnya, kemudian kita tambahkan elektron valensi yang mengelilingi unsur Ca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sesuai jumlah elektron valensinya. Kemudian O ini nomor atomnya 8, maka jumlah elektronnya nanti juga ada 8. Konfigurasinya 1s2, 2s2, kemudian ada 2p4. Elektron valensinya 6. Untuk rumus Lewisnya juga sama, O-nya ditulis dulu, kemudian dikelilingi oleh 6 elektron. Begitu juga untuk Na. Nah, kemudian ada Mg. Mg itu nomor atomnya 12. Untuk konfigurasinya yaitu berarti 1s2, 2s2, kemudian 2p6. Kita lihat dari Na tadi ya, kan cuma selisih 1, kemudian yang terakhir 3s2. Elektron valensinya berapa? Kita lihat di yang terakhir kan kulit es. Berarti tinggal kita lihat untuk elektron yang di kulit esnya ini jumlahnya berapa, yaitu 2. Berarti untuk Mg, ini Mg, struktur Lewisnya yaitu ini ada Mg, kemudian dikelilingi oleh 2 elektron. Kemudian ada N. N ini nomor atomnya 5. Berarti untuk konfigurasinya 1s2, 2s2, lalu 2p1. Karena elektronnya kan 5 ya. Hitung ini jadi 2, ditambah 2, ditambah 1, pas 5. Elektron valensinya berapa? Yang terakhir kan kulit P. Berarti untuk menghitung elektron valensinya, kita tinggal jumlahkan elektron yang di kulit P ditambah dengan elektron di kulit S. 2 ditambah 1. Berarti elektron valensinya 3. Rumus Lewisnya kita bisa tulis N, kemudian ada 3 elektron yang mengelilingi. Seperti ini. Untuk elektronnya nanti juga bisa berpindah-pindah agar mereka itu dapat berikatan. Oke, yang pertama, untuk pembentukan ikatan ion. Jadi ikatan ion itu juga bisa disebut elektrovalen. Umumnya terbentuk antara atom logam dan juga non-logam. Hal ini terjadi karena atom unsur logam cenderung melepas elektron yang membentuk ion positif, yaitu golongan 1A, 2A, dan 3A. Dan atom unsur non-logam cenderung menangkap elektron sehingga membentuk ion negatif, yaitu golongan 5A, 6A, dan 7A. Ikatan antara ion positif dan ion negatif itu melalui gaya elektrostatis yang disebut dengan ikatan ion. Nah, ini untuk gambar dari unsur pembentuk anion dan kation. Anion tadi
negatif, kalau kation positif. Oke, berarti untuk yang muatannya ini positif, yang di sebelah sini, ini golongan 1A, 2A, dan 3A ini disebut kation. Kemudian yang golongan sini, yang negatif ini disebut dengan anion. Oke, jadi semisal ikatannya itu ikatan ion, dia itu akan terjadi dari salah satu unsur atau dari kelompok yang sini, kelompok yang kiri sini, dengan yang kelompok kanan ini. Semisal tadi NaCl, kemudian ada MgCl2, dan seterusnya. Oke, yang pertama ada contoh dari garam dapur atau NaCl, terbentuk dari Na dan juga Cl. Na tadi konfigurasinya seperti ini, dia akan melepas satu elektronnya, membentuk Na+. Kemudian untuk Cl, konfigurasinya seperti ini, dia elektron valensinya ada 7, sehingga dia akan cenderung menangkap satu elektron, membentuk Cl-. Gitu. Nah, untuk ikatan ionnya berarti Na+ ditambah dengan Cl-. Na butuh. Na itu akan melepas 1, kemudian Cl butuh 1. Sehingga cukup 1 Na dan 1 Na dan 1 Cl saja. Untuk ilustrasinya seperti ini, Na ini punya 1, Cl butuh 1. Jadi elektron dari Na ini akan ditransfer ke Cl. Seperti ini menjadi Na+ plus Cl- menghasilkan NaCl. Untuk struktur Lewisnya seperti ini ya. Jadi ikatan ionnya terjadi di sini. Oke, selanjutnya ada CaCl2. Ca ini butuh 2 elektron. Dilihat elektron valensinya itu ada 6, ada 2, maksud saya ada 2. Dia itu cenderung akan melepaskan 2 elektron ini. 2 elektronnya ini akan dilepas, menghasilkan ion Ca2+. Kemudian untuk Cl ini elektron valensinya ada 7. Dia cenderung akan menangkap 1 elektron agar stabil membentuk ion Cl-. Nah, ikatan ionnya itu Ca-nya itu ada 2, kemudian Ca-nya 1. Kenapa Ca-nya 2? Kan Ca itu dia akan melepaskan 2 elektron. Kalau yang dilepas Ca itu 2 elektron, sedangkan Cl itu hanya butuh 1, maka Cl yang dibutuhkan itu ada 2. Kita lihat di ilustrasinya. Ini Ca ini akan melepas 2 elektron. Kemudian agar ikatannya itu terjadi, maka Cl-nya butuh 2, 1, 2. 1 elektron akan ke Cl sini, kemudian 1 lagi akan ke sini. Sehingga Ca2+ ditambah 2 Cl- menjadi CaCl2. Gitu. Jadi yang 2 itu Cl-nya ya. Oke, gimana kalau MgBr2? Kalau semisal MgBr2, kita lihat Mg. Mg itu elektron valensinya 2. Jadi dia akan cenderung melepaskan 2 elektronnya ini, membentuk Mg2+. Kemudian Br itu elektron valensinya itu 5 ditambah dengan 2, berarti 7. Sehingga dia akan cenderung menangkap 1 elektron, menjadi Br-. Untuk ikatan ionnya yaitu Mg2+ ditambah Br- menjadi MgBr2. Jadi ini ada kesalahan, ini jadi 2 Br. Br-nya ada 2. Gambarkan struktur Lewisnya seperti ini. Jadi ikatannya itu terjadi di sini dan di sini ikatan ion. Kemudian untuk sifat fisis senyawa ion. Sifat fisis senyawa ion ini ditentukan oleh gaya elektrostatis yang kuat antara ion positif dan juga ion negatif.
Nah, dalam fase padat ini akan membentuk struktur kristal, contohnya pada Na dan juga Cl tadi. Nah, untuk sifat-sifat senyawa ion yang pertama, titik didih dan titik lelehnya tinggi, kemudian keras tetapi mudah patah, ketiga, penghantar panas yang baik, keempat, lelehan maupun larutannya dapat menghantarkan listrik, kelima, pada suhu kamar akan berwujud padat, kemudian yang terakhir itu mudah larut dalam air dan tidak larut dalam pelarut organik seperti alkohol, ether, dan juga benzen. Nah, ini untuk penjelasan dari sifat-sifatnya tadi. Yang pertama bersifat keras tapi mudah rapuh. Jadi jika senyawa ion itu dikenakan suatu energi, misalnya dipukul, itu lapisan yang terkena pukulan akan bergeser. Ion-ion yang muatannya sama itu akan saling tolak-menolak. Tolak-menolak inilah yang menyebabkan kekuatan ikatan ion itu berkurang sehingga senyawa ini mudah rapuh. Bisa dilihat pada ilustrasinya, ini ketika dipukul maka dia akan bergeser. Sehingga untuk yang muatannya sama itu akan saling tolak-menolak sehingga akibatkan sifatnya itu rapuh. Yang selanjutnya yaitu mempunyai titik lelah dan titik didih yang tinggi. Ikatan ion antara kation dan anion itu sangat kuat. Nah, untuk memutuskan ikatan itu perlu energi yang cukup besar. Karena energi yang dibutuhkan cukup besar, maka itu juga mengakibatkan titik didih dan titik lelahnya itu tinggi untuk memisahkan antara kation dan anion tadi. Kemudian larut dalam pelarut polar atau air, tapi umumnya tidak larut dalam pelarut non-polar. Diingat untuk yang polar dan non-polar lagi ya, berarti kalau air kan polar, jadi dia bisa melarutkan senyawa ion. Kemudian bersifat konduktor listrik, yaitu tidak dapat menghantarkan listrik pada fase padat, tetapi menghantarkan listrik pada fase cair atau lelehannya, atau jika larut dalam air. Yang selanjutnya yaitu ikatan kovalen. Yang pertama tadi ikatan ion, yang kedua itu ikatan kovalen. Untuk ikatan kovalen itu juga ada macamnya lagi. Ikatan kovalen tunggal, kemudian ikatan kovalen rangkap 2, kemudian ada kovalen rangkap 3, lalu ada ikatan kovalen koordinasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita belajar dulu untuk ikatan kovalen tunggal, kemudian yang rangkap 2 dan rangkap 3. Oke, untuk ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian pasangan elektron secara bersama oleh dua atom atau lebih yang berikatan. Jadi, ikatan kovalen itu terjadi akibat ketidakmampuan salah satu atom yang akan berikatan untuk melepaskan elektron karena sama-sama butuh elektron agar stabil. Nah, terjadi pada atom-atom nonpolar. Jadi, antara maksud saya terjadi pada atom-atom non-logam. Jadi untuk ikatan kovalen ini antara non-logam dan non-logam. Oke, untuk pembentukan ikatan ion ini menggunakan lambang Lewis juga. Rumus ini menggambarkan bagaimana peran elektron valensi dalam membentuk ikatan. Rumus lambang Lewis merupakan tanda atom yang dikelilingi terdapat tanda titik, silang, atau bulatan kecil yang menggambarkan jumlah elektron valensi tadi. Ini sama seperti yang tadi sudah kita coba ya. Oke, selanjutnya karakteristik ikatan kovalen atau bisa disebut juga dengan sifatnya. Yang pertama yaitu memiliki energi ikat yang besar sehingga sangat keras dan tembus cahaya. Kemudian titik lelehnya rendah jika dibandingkan dengan ikatan ion. Kemudian yang ketiga tidak larut dalam zat cair biasa dan hampir pada semua pelarut. Lalu yang keempat yaitu senyawa kovalen nonpolar tidak menghantarkan listrik tetapi menghantarkan listrik pada kovalen polar. Nah, untuk wujud zatnya ada padat, cair, dan juga gas. Kemudian yang ketiga yaitu terkait jenis ikatan kovalennya. Yang pertama, ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama sepasang elektron. Kalau sepasang berarti cuma melibatkan 2 elektron. Sepasangan 2 ya, berarti setiap atom ini akan memberikan 1 elektron untuk digunakan bersama. Gitu. Jadi salah satunya itu dari atom di contohnya ini ada CH4 ya. Berarti nanti ada atom C yang menyumbangkan satu elektron, kemudian ada H juga yang menyumbangkan elektron. Begitu. Nah,
Untuk contoh-contohnya itu ada pada CH4, H2, kemudian HCl, kemudian H2O, kemudian ada Cl2, HF, dan NH3. Contohnya ini CH4. C ini nomor atomnya 6, elektron valensinya 4. Nah, untuk H ini elektron valensinya cuma 1. Jadi, kalau C dia akan butuh 4 elektron agar stabil. Mengikuti kaidah oktet. Kalau H, dia itu akan mengikuti kaidah duplet. Jadi, H butuh 1, kalau C tadi butuh 4. Jadi, misal digambarkan, C-nya di tengah sebagai atom pusat. Diingat, atom pusat itu yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan atom lainnya. C-nya ada 1, hanya 4, hanya dikelilingi seperti ini. Nah, untuk yang punyanya C, misal dilambangkan dengan titik ini. Ini elektron valensinya C ada 1, 2, 3, 4. Nah, punyanya H masing-masing 1. Ini H yang pertama 1, H yang kedua 1, H yang ketiga 1, H yang keempat 1. Nah, kita coba hitung, kita buat lingkaran seperti ini ya. Jadi punyanya C ini udah 8 atau belum? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sudah stabil. Kemudian H, hanya butuh satu lagi agar hasilnya itu duplet. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi baik C dan H-nya itu sudah stabil sehingga dapat berikatan. Nah, ini juga bisa ditulis seperti ini. Jadi ini yang disebut ikatan kovalen tunggal itu seperti ini. Jadi dilambangkan dengan satu garis saja. Satu garis ini melambangkan satu pasang elektron. Kalau satu pasang, berarti dia melibatkan 2 elektron. Kemudian ikatan kovalen rangkap, ada rangkap 2 dan juga ada rangkap 3. Dalam mencapai konfigurasi stabil gas mulia, 2 atom tidak saja dapat memiliki ikatan yang melalui sepasang elektron, tapi juga bisa 2 atau 3. Nah, ikatan dengan 2 pasang elektron itu diantaranya ada CO2, SO2, C2H4, kemudian ada NO2, C3H6, kemudian ada C4H6, lalu ada O2. Contohnya ini ada O2, oksigen. O nomor atomnya 8, elektron valensinya 6. Elektron valensinya 6 berarti dia butuh 2 elektron agar stabil. Jadi ada 2 buah O. Seperti ini kita bisa tuliskan untuk jumlah elektron valensi di atom yang sebelah kiri ada 1, dilambangkan dengan titik ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang O sebelah kanan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi masing-masing kan punya 6. Nah, untuk ikatan kovalen rangkap 2-nya itu ada di sini. Jadi O sebelah kiri akan menyumbangkan 2 elektronnya, O sebelah kanan juga akan menyumbangkan 2 elektronnya. Sehingga mereka itu akan saling memakai bersama pasangan elektron yang disumbangkan tadi. Nah, ini kita hitung yang sebelah kiri udah 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ditambah 2 dari O yang sebelah kanan, 1, 2. Jadi 6 ditambah 2 ada 8. Begitu juga untuk O yang sebelah kanan, dia juga sudah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau ditulis dengan bentuk lain menjadi seperti ini, ada O, kemudian di sini ada 2 garis yang melambangkan ini adalah ikatan kovalen rangkap 2. Nah, selanjutnya ada ikatan kovalen rangkap 3. Rangkap 3 itu bentar, kita lanjutkan.
Oke, tadi terakhir di ikatan kovalen rangkap 2. Nah, selanjutnya ikatan kovalen rangkap 3. Contohnya itu ada C2N2, kemudian CO, kemudian N2, kemudian C2H2, lalu C3H4, dan C4H6. Contohnya, di contoh ini ada N2. N ini memiliki 5 elektron valensi. Jadi, agar N2N ini dapat berikatan, maka dia akan saling menyumbangkan 3 elektronnya, sehingga agar stabil tadi ya. Kan kalau N itu N5, N membutuhkan 3 elektron lagi agar stabil. Ke ini, N yang sebelah kiri dia akan memakai juga 3 elektron di N yang sebelah kanan, ini dipakai juga. Agar jumlahnya itu sama-sama 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu juga untuk N yang sebelah kanan. Dia juga akan memakai 3 elektron punyanya N sebelah kiri. Sehingga kalau digambarkan dalam bentuk lain menjadi ada N kemudian dihubungkan dengan 3 garis yang melambangkan kalau ikatan kovalennya itu rangkap 3. Nah, ini untuk contoh struktur Lewis yang CO2. CO2 itu untuk contoh yang rangkap 2 ya. Jadi struktur Lewisnya seperti ini. Nah, ini C-nya awalnya dia cuman punya C itu harusnya cuman punya 4 ya. 4 elektron valensi. C itu harusnya cuman punya 4 elektron valensi ya. Ini untuk gambarnya di sini ada sedikit kesalahan. Jadi harusnya yang 2 elektron di sini dan di sini itu tidak ada ya. Jadi C punya 4, 1, 2, 3, 4. X-nya awal, maksud saya O-nya itu. Oke, ini untuk contohnya yang struktur Lewis CO2 ini ada sedikit kesalahan ya. Jadi harusnya yang 2 elektron atas dan 2 elektron bawah ini tidak ada. Karena C itu elektron valensinya 4 sehingga cuma punya 4 elektron. 1, 2, 3, 4. Harusnya cuma ini saja. Nah, agar CO2 ini dapat berikatan, maka O yang sebelah kanan dan O sebelah kiri itu akan sama-sama memberikan 2 elektron atau dipakai secara bersama-sama agar bisa stabil. O yang sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambah 2 elektron dari C menjadi 8. Kalau C-nya juga awalnya kan punya 4 ya, 1, 2, 3, 4. Dia akan memakai 2 elektron di O sebelah kiri dan juga 2 elektron di O sebelah kanan agar jumlahnya itu juga 8. Jika ditulis dalam bentuk lain berarti O C-nya di tengah, kemudian ini ada 2 garis yang melambangkan senyawa kovalen rangkap 2. Kemudian di sini juga senyawa kovalen rangkap 2 karena melibatkan 2 pasangan elektron. Kemudian untuk contoh C2H5. C2H5 berarti C-nya ini punya 4 ya tadi ya, 1, 2, 3, 4. Begitu juga dengan C yang sebelah kanan 1, 2, 3, 4. H awalnya cuman punya 1. H agar stabil dia butuh 1 lagi, maka dia memakai punyanya C juga. Itu juga dengan C. C awalnya dia cuman punya 4. Jadi dia akan memakai 1 punyanya H yang di samping kirinya ini, kemudian memakai juga 3 elektron di C yang sebelah kanan. C-nya kan ada 2 ya. Jadi terjadi senyawa kovalen rangkap 3.
Di sini ada 3 pasang elektron milik bersama. Gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada ikatan kovalen koordinasi. Untuk yang ikatan kovalen koordinasi akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, setelah ini nanti akan ada post test. Post testnya juga sama seperti minggu sebelumnya, yaitu lewat Google Form, ada 5 soal pilihan ganda dan 1 soal IC. Jadi nanti teman-teman tolong dikerjakan sebaik mungkin. Misal untuk yang IC kan disuruh menggambarkan struktur Lewisnya. Misal disuruh gambar struktur Lewisnya C2H5, berarti menggambarnya seperti ini. Itu di soal IC itu ada 3 molekul, jadi nanti ada 3 struktur Lewis. Dengan juga disebutkan ikatannya itu ikatan apa. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan materi pada pertemuan kali ini saya cukupkan. Semoga dapat teman-teman pahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.